Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau ngebahas tentang kisah seorang serial killer dan juga predator seks anak-anak di bawah umur yang berasal dari Indonesia. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Ya, check this out! Baekhyun atau yang lebih sering disapa dengan nama Babe, dia adalah anak seorang petani yang miskin di daerah Magelang, Jawa Tengah. Waktu kecil, dia ini sering sekali gak naik kelas guys. Jadilah dia sering menjadi bahan bulian dari teman-temannya. Teman-temannya mengatakan kalau dia itu bodoh. Nah, karena dia gak kuat menanggung bulian, akhirnya dia memutuskan dia tidak bersekolah guys. Kelas 3 SD terakhir dia sekolah. Dia pun akhirnya kabur dari rumah dan dia pun pergi ke Jakarta. Pada waktu itu, usia si Baekhyun ini masih sangat muda guys. Dia berusia 12 tahun. Di Jakarta, dia itu sempat hidup menggelandang. Dan untuk bisa memenuhi makannya, akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang pengamen. Baekhyun harus menelan pahitnya kehidupan di kota Jakarta guys, sampai suatu hari dia ini pernah dilecehkan secara seksual oleh preman-preman yang ada di sekitarnya dia. Nah, dari kejadian ini sebenarnya bisa dibilang sih ya guys, sebagai pemicu kenapa sih si Baekhyun ini memiliki hasrat seksual yang menyimpang. Baekhyun ini sendiri guys, dia sempat bekerja di daerah Kuningan, Jawa Barat sebagai pengembala kerbau bajak. Dan pada waktu itu, si Baekhyun ini berumur 21 tahun dan dia sempat menikah. Namun gak lama kemudian istrinya pun meninggal, dan setelah istrinya meninggal, akhirnya Baekhyun pun kembali lagi ke Jakarta dan dia mempunyai pekerjaan guys. Dia menjadi seorang koordinator pedagang asongan dan koordinator anak-anak jalanan di terminal Pulau Gadung. Guys, Baekhyun ini diketahui memiliki hati yang baik oleh anak-anak jalanan. Seringkali dia membawa anak-anak jalanan ini ke rumahnya. Dia berikan tempat tinggal, dia berikan makanan, tanpa mereka harus diapa-apain guys. Murni emang si Babe ini mau ngerawat mereka aja. Kejadiannya dimulai pada tahun 1993, di mana dia mulai melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak jalanan. Targetnya adalah anak lelaki usia kisaran 4 tahun sampai dengan 14 tahun, memiliki wajah yang tampan, dan yang ketiga adalah berkulit putih. Dia mulai menjadi seorang pedofilia dan nekrofilia. Nih guys, gue bacain ya guys pengertiannya menurut Wikipedia. Pedofilia adalah kepentingan seksual pada anak-anak atau tindakan seksual pada anak-anak yang merupakan tindakan atau fantasi dari orang-orang dewasa yang terlibat aktivitas seksual dengan anak-anak. Sedangkan nekrofilia adalah perilaku seksual manusia terhadap mayat. Baekhyun menjadi sangat tidak terkendali guys. Rata-rata anak jalanan dilecehkan dong sama dia. Dan kalau ada yang gak mau dan gak terima nih Baekhyun melakukannya, dia itu gak segan-segan untuk membunuh mereka guys. Gak cuma itu, sehabis dia membunuh, untuk menghilangkan jejak kejahatannya ini, biasanya korbannya dia mutilasi guys. Dia masukin potongan-potongan tubuhnya ini ke dalam kardus atau plastik dan dibuang secara terpisah di beberapa titik di kota Jakarta. Pada tahun 1995, Baekhyun juga pernah ditangkap dan masuk penjara selama 2 tahun guys. Dia ketahuan menculik seorang anak berusia 9 tahun. Alasannya dong, lucu banget guys. Dia melakukan penculikan ini karena katanya dia mau ngerasain punya anak perempuan guys. Setelah dia bebas dari penjara, kirain dia kapok dong ya guys.
Ternyata enggak. Dia kembali beraksi melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak jalanan. Kejadiannya terjadi pada tahun 2010, di mana ditemukanlah di daerah Banjir Kanal Timur dan di dekat Terminal Pulau Gadung ada kardus-kardus yang berisi potongan-potongan tubuh dari manusia dari seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun. Tubuhnya akhirnya dapat diidentifikasi oleh polisi bernama Ardiansyah yang berprofesi sebagai pengamen jalanan di bawah koordinator dari Baikuni ini. Si korban ini juga tinggalnya di daerah dekat dengan Terminal Pulau Gadung. Akhirnya diinterogasilah keluarga dari si korban, si Ardiansyah ini, dan sang ibu korban mengatakan bahwa Ardiansyah, anaknya, sudah tinggal di rumah Baikuni selama 6 bulan belakangan ini. Berdasarkan kesaksian dari Ibu Ardiansyah tersebut dan track record kejahatan dari Baikuni, akhirnya polisi pun menangkap Baikuni di rumah kontrakannya di daerah Pulau Gadung. Di rumah kontrakan si Baikuni ini ditemukan banyak sekali bukti-bukti seperti kardus-kardus kosong, ada tali rafia, ada golok, dan yang paling penting ada baju korban yang masih berlumuran darah. Menurut hasil dari investigasi polisi, saat itu si Baikuni ini mengajak si Ardiansyah untuk berhubungan seksual, namun Ardiansyah pun menolak. Dan karena kesal, si Baikuni ini pun membunuh Ardiansyah. Dia mencekiknya menggunakan tali rafia, dan setelah itu jasadnya korban pun disetubuhi oleh Baikuni. Dan setelah aksinya selesai, akhirnya Baikuni ini memutilasi si Ardiansyah ini dan membuangnya secara acak. Ternyata guys, si Baikuni ini sampai dibawa oleh polisi loh ke Magelang, ke kota kelahirannya, karena menurut tetangga-tetangga dia di sana, setiap si Baikuni ini pulang kampung, dia selalu membawa anak-anak ikut pulang bersamanya. Baikuni sendiri akhirnya mengakui bahwa dia sudah membunuh sebanyak 14 orang anak-anak sejak tahun 1993. 4 anak diantaranya dia mutilasi dan rata-rata usia korban berusia 12 tahun. Dia ini mengakui semua kejahatan yang udah dia perbuat ini dilakukan secara sadar. Baikuni ini bahkan bisa menghafal semua nama-nama korban yang dia bunuh. Pada awalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhi Baikuni hukuman seumur hidup lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut. Lalu kemudian jaksa penuntutnya ini nggak puas kan ya guys, akhirnya dia pun banding dan dikabulkanlah, sehingga hukuman Baikuni berubah menjadi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada 21 April 2011, Baikuni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun sayangnya harus ditolak oleh Mahkamah Agung dan hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh Baikuni tetap tidak berubah, yaitu hukuman mati. Sampai dengan September 2018, Baikuni masih hidup dan masih berada di penjara menunggu eksekusi hukuman matinya dilaksanakan. Demikian guys cerita kita untuk hari ini. Dulu gue pernah dengar statement seperti ini guys, kalau lo pernah trauma, lo tuh seharusnya minta bantuan buat disembuhin. Jangan cuma diam aja, karena kalau lo diam gak akan menutup kemungkinan kalau lo bakal jadi seorang pelaku kejahatan. Contohnya si Baikuni ini guys, jiwa dan raganya dia sudah terpenjara oleh trauma di masa lalu karena pernah dilecehkan secara seksual, karena juga sudah terlanjur dia tidak bisa disembuhkan dan tidak ada juga orang yang dia bisa minta tolong untuk sembuhkan dia. Akhirnya dia malah menjadi seorang pelaku yang membuat anak-anak jalanan lain trauma juga seperti yang pernah dia alami, pernah dia rasakan waktu dia kecil.
Stay safe everyone. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Bye!